Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia Allah yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam terang firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Saudaraku, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan keinginan untuk diajar melalui firman-Mu. Kami bersyukur telah melewati sepanjang hari ini dengan baik, semua oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kasih dan belas kasihan-Mu membuat Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Berikanlah juga pemulihan yang sempurna atas setiap bagian tubuh yang sakit dan lemah. Kami juga berdoa bagi semua saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan untuk bisa menghadapi semua tantangan dan ujian serta melewatinya dengan baik bersama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami telah menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang lembut, mudah diajar, dan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami juga kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam ayat Alkitab tersebut, Tuhan Yesus mengatakan 3 hal tentang dirinya, yaitu bahwa Ia adalah jalan, Ia adalah kebenaran, dan Ia adalah hidup. Ia adalah jalan, karena Ia adalah satu-satunya penghubung antara manusia dengan Allah Bapa. Ia adalah kebenaran, karena Ia adalah standar atau patokan dari kebenaran yang sesungguhnya. Ia adalah hidup, karena Ia adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita hanya akan membahas mengenai kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi jangkar bagi jiwa kita. Setiap manusia memiliki pendapat tentang dirinya sendiri dan keadaan-keadaan di sekelilingnya. Jikalau tidak ada suatu standar yang dijadikan patokan sebagai kebenaran, setiap manusia akan menganggap pendapatnya sendiri sebagai suatu kebenaran dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Itulah sebabnya Allah menuliskan 10 perintah di atas 2 loh batu pada zaman Musa, yaitu agar manusia memiliki suatu standar mengenai dosa. Tanpa adanya 10 perintah, manusia akan memiliki pendapat yang bias atau kabur mengenai apa yang disebut dengan dosa. 10 perintah kemudian dikembangkan menjadi hukum Taurat yang berisi 613 ketentuan yang dilakukan oleh bangsa Israel sejak zaman Musa. Hukum Taurat inilah yang mempersiapkan manusia sebelum kedatangan kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran Allah. Dia disebut juga batu penjuru yang artinya adalah standar atau patokan bagi seluruh bangunan. Tuhan Yesus merupakan kebenaran yang menjadi jangkar bagi jiwa kita. Kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus karena Dia adalah kebenaran yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan kebenaran abadi
yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Misalnya saja pengajarannya tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hal itu adalah kebenaran yang bisa dipakai di semua zaman, karena kasih adalah bahasa yang dimengerti oleh semua manusia. Semua manusia butuh untuk dikasihi dan mengasihi. Dengan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran kita, maka kita bisa memastikan bahwa kita memiliki jangkar yang kuat bagi jiwa kita, yaitu suatu jangkar yang tetap tidak pernah berubah, dan oleh karena itu, kasih dan kesetiaannya juga tidak pernah berubah sehingga kita bisa mempercayainya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan firman Tuhan ini kita bisa dikuatkan untuk terus berjalan bersama Kristus di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang Maha Baik, yang mengasihi dan mempedulikan kami, terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang kami terima malam ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu pasti tertanam dengan kuat di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat kami beristirahat malam ini, kami berdoa memohon kuasa-Mu melindungi kami terhadap segala sesuatu yang jahat. Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan dan gagalkanlah orang-orang yang berniat jahat terhadap kami. Kami serahkan hidup kami dan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara dan memenuhi semua kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau mendoakan kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi negeri kami. Kiranya Engkau memakai anak-anak-Mu di Indonesia untuk memancarkan terang Kristus, sehingga nama-Mu saja yang menerima semua pujian dan kemuliaan. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, disertai kejujuran dan rasa takut hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.